Salam sejahtera pemirsa Kairos dimanapun Anda berada saat ini. Salam jumpa kembali dalam program acara Apa Kabar Tahun Kesehatian. Ini adalah program khusus yang akan dilakukan di New Kairos TV selama Tahun Kesehatian HKBP 2022 di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pemirsa, kita mengetahui bahwa program Tahun Kesehatian 2022 utamanya di Distrik 8 DKI Jakarta melakukan berbagai macam program yang direncanakan untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai kesehatian bersama di seluruh aras HKBP, utamanya Distrik 8 DKI Jakarta. Tentu ini bukan hanya sekadar kesehatan dalam arti abstrak, tetapi akan diimplementasikan dalam program-program unggulan yang tentunya akan sangat mendarat dan mendasar bagi kehidupan warga jemaat HKBP, utamanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Maka pada saat ini kita akan membicarakan satu topik atau tema unggulan yang menjadi program unggulan juga di Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu tentang program kesehatan lintas distrik. Bersama-sama dengan kita saat ini telah hadir Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik. Horas, Pak Preses. Horas, Pak Prengki, salam kesehatan. Dan juga beliau tidak sendiri, didampingi oleh Sekretaris Umum Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, ada Bapak Jansen Sitompul. Horas, Amang Jansen. Horas, Amang Pendeta Dr. Franky. Dan bersama-sama dengan kita yang spesifik nanti akan menjelaskan kepada kita tentang apa itu bidang lintas distrik, telah hadir koordinator bidang atau ketua bidang lintas distrik di Tahun Kesehatian ini, ada Pendeta Abednego Sirait. Beliau juga adalah pendeta HKBP Resort Kebon Jeruk. Horas, Amang Pendeta. Horas, Amang Franky. Oke, luar biasa sekali. Kita langsung saja akan membahas topik kita. Nah, sebelum ke sana, kita tentu akan melihat bagaimana program Tahun Kesehatian ini diturunkan dan pada akhirnya bisa menjelma menjadi satu bidang program yang menyangkut lintas distrik. Oleh karenanya kita akan mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Preses selaku penanggung jawab utama dari keseluruhan program ini yang kemudian nantinya diterjemahkan melalui Panitia Tahun Kesehatian. Silakan, ya, Bapak Preses. Terima kasih Bapak Pendeta Franky. Kita sangat bersyukur pada sore hari ini kita boleh berbincang di sini untuk menyampaikan kepada semua umat kita, istimewanya di Gereja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tentang Tahun Kesehatian yang pada sore hari ini kita secara spesifik membicarakan kesehatan lintas distrik. Kita sangat gembira bahwa UPI Purus menetapkan tahun ini menjadi Tahun Kesehatian dengan tema Filipi 2 ayat 2, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, yang di dalamnya dijelaskan, diuraikan bahwa kesehatan itu harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan, baik itu bagaimana kita harus merasa bahwa kita ini satu, yang satu dengan yang lain, distrik satu dengan distrik yang lain. Demikian juga ketika ada persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik di distrik kita, baik secara umum HKBP dan distrik-distrik lain, kita harus merasakan, kita harus maknai bahwa itu adalah pergumulan kita bersama, persoalan kita bersama. Dan jika ada sukses yang kita raih, kita juga harus maknainya, memahaminya bahwa itu adalah sukses kita bersama. Oleh sebab itu, pada Tahun Kesehatan ini kita semakin digerakkan dan didorong untuk secara bersama-sama. Jadi kebersamaan itu melakukan semua program-program yang telah ditetapkan melalui pimpinan pusat, distrik, yang seterusnya diteruskan di huria-huria dan kepada gereja-gereja kita. Khusus tahun ini bahwa dalam Tahun Kesehatan ini itu kita terjemahkan di distrik. Apa yang ditetapkan di kantor pusat melalui rapat MPS itu kita terjemahkan di distrik, dan itulah panitia kita angkat dan mereka lah nanti yang mengimplementasikannya itu. Apa-apa saja itu tentunya nanti panitia akan menjelaskan kepada kita untuk secara bersama-sama boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh kebersamaan. Kira-kira begitu, Pak. Baik, menarik sekali, dan tadi disampaikan bahwa bagaimana mengimplementasikan program itu dibentuklah Panitia Tahun Kesehatian, dan sebagaimana kita tahu mereka sudah merumuskan 12 program unggulan yang sebagian atau ada yang sudah dilakukan
dan berikutnya nanti akan ada hal-hal lain yang akan dilanjutkan ke depannya. Dan khusus untuk lintas distrik tentu ini tidak muncul tiba-tiba menjadi bagian seperti yang dijelaskan oleh Preses, dan tentu panitia punya cara, punya dasar berpikir bagaimana merespon program kesehatan di lintas distrik. Dan tentu ini akan dijelaskan langsung oleh panitia tahun kesehatan yang bersama-sama dengan kita, Sekretaris Umum ada Bapak Jansen Sitompul. Silakan Pak. Ya, terima kasih Amang Pendeta Frankie. Kami dari panitia dalam hal ini adalah bagian daripada distrik untuk menyelenggarakan apa yang sudah ditugaskan dari pusat ke distrik, dan distrik mengangkat kami menjadi panitia. Dalam hal ini panitia diketuai oleh Bapak Pontas Pane yang ketepatan pada hari ini juga menitip salam buat kita semua jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Prinsipnya panitia ini adalah perpanjangan tangan. Ini yang kita harus pahami bersama, bahwa arahan atau pandangan dari pimpinan kita sebagai di distrik ini, yaitu Bapak Preses, ya, Bapak Pendeta Bernard Manik, sudah memberikan pandangan-pandangan, dan ada bukunya yang menjadi guideline buat panitia untuk mengeksekusi atau untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun. Seperti yang diteraskan oleh Bapak Frankie tadi, bahwa ada 12 kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan itu mulai dari family gathering buat Pangula Nagotiki berserta dengan keluarga, dan juga ada big data atau database yang sifatnya pelatihan atau seminar. Kemudian dari sisi kaum bapak nanti ada kesehatan kaum bapak, kemudian ada peranan bapak, ya, dan juga ada UMKM buat para ibu, ya. Totalnya ada 12. Dan juga yang sangat menjadi perhatian HKBP melalui pimpinan pusat, yaitu Eporus dan Preses, itu adalah lintas distrik dan kaum difabilitas, yang kali ini yang menjadi topik pembahasan kita. Dan sebagai informasi Bapak Frankie dan Bapak Preses, bahwa panitia sudah melaksanakan satu kegiatan yang pertama, yaitu pelatihan untuk database dan big data, yang semoga ini menjadi satu bekal yang berarti buat para resort atau huria-huria untuk dijadikan sebagai kemajuan HKBP ke depannya. Demikian Pak Frankie. Baik, kita sudah mendengar penjelasan dari Sekretaris Umum tadi tentang sebenarnya bagaimana program-program itu sebenarnya muncul untuk menjadi bahan untuk menyatukan hati, kira-kira begitu ya. Utamanya bagi para pelayan dan juga bagi warga jemaat untuk bersama-sama menikmati yang namanya kesehatan. Dan juga ternyata ini juga menyangkut kesehatan eksternal lintas distrik, kan begitu ya, lintas distrik, dan ada di dalamnya juga kepedulian kesehatan terhadap kaum difabel. Nah, bersama-sama dengan kita tentu yang bisa menjelaskan ini secara detail adalah penanggung jawab yang ditugaskan oleh panitia untuk itu, yaitu ketua bidang ya namanya ya, ketua bidang kesehatan lintas distrik dan kaum difabel, Pendeta Abednego Sirait. Beliau akan menjelaskan kepada kita apa-apa saja sebenarnya program yang mereka susun, yang mereka rancangkan untuk menyukseskan tahun kesehatan, utamanya di bidang yang mereka lakukan, lintas distrik dan kaum difabel. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih kepada Mang Frankie Navitupulu yang menggawangi kita di acara kita hari ini, dan yang kami hormati Mang Preses dan Amang Sekum, Amang Sitompul yang bersama-sama dengan kita dalam bincang-bincang kita pada sore hari ini tentang tahun kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Setelah HKBP menetapkan tahun ini menjadi tahun kesehatan dan distrik sudah menetapkannya menjadi bagian dari program yang harus dilakukan distrik, melalui Amang Preses maka membentuk kepanitiaan, panitia tahun kesehatan, dan salah satu
bidang di kepanitiaan itu disebut dengan bidang kesehatan lintas distrik dan kaum difabel. Kami sangat bersuka cita karena dipercayakan untuk mengkoordinir bidang ini bersama-sama dengan teman-teman yang telah dipilih di bidang ini oleh Panitia Tahun Kesehatan. Dan setelah ditetapkan menjadi bidang yang harus dikerjakan di kepanitiaan ini, setelah berkoordinasi dan memberitahukan di rapat panitia tahun kesehatan, maka ada 2 hal besar yang dilakukan oleh bidang ini. Pertama, yaitu kesehatan lintas distrik yang menghubungkan distrik 8 DKI Jakarta dengan distrik-distrik di luar distrik ini. Dan kedua, yaitu pelayanan kepada kaum difabel yang fokusnya terutama kepada warga jemaat dan masyarakat yang ada di distrik DKI Jakarta ini. Dan untuk bidang yang pertama, kesehatan lintas distrik, maka bidang ini telah menggumuli untuk 31 distrik di luar DKI ini, maka telah memilih 5 distrik menjadi arah kesehatan itu untuk yang pertama sekali. Itu menjadi pilihannya, yaitu distrik Tabaksel, Sumbar, distrik Sibolga, Tapteng, distrik Humbang, distrik Dairi, dan distrik Kepulauan Riau Pesisir. Dan distrik-distrik ini dengan bidang-bidang pelayanan yang mereka lakukan, maka kita mensinkronkan kegiatan-kegiatan mereka itu dalam kesehatan lintas distrik ini. Maka di dalam rapat panitia, bidang ini sudah menyampaikan hal-hal teknis yang akan dilakukan dalam rangka kesehatan lintas distrik. Lalu dalam bidang yang kedua, untuk kaum difabel, maka kita bersama-sama dengan panitia dan bidang ini mulai memikirkan beberapa program yang akan dilakukan, dan program utamanya dan pertamanya adalah mencoba untuk mendata dari warga jemaat kita secara khusus di DKI ini yang memang berkebutuhan khusus kaum difabel. Sehingga kemudian dari sana nanti kita akan menggerakkan kegiatan-kegiatan lain yang tentu juga kita harapkan akan berhubungan atau dihubungkan dengan pemerintah kita, dengan negara kita yang memberikan perhatian kepada kaum difabel tersebut. Saya kira itu untuk pertama sekali, Pak Franky. Baik, menarik sekali. Ternyata begitu luar biasa binaan dan program yang sudah coba dirancangkan oleh panitia, utamanya bidang lintas distrik dan kaum difabel, untuk menunjukkan bahwa kesehatan itu bukan hanya soal internal, tapi menjangkau juga distrik-distrik lain yang mungkin tidak keseluruhan di awal ini ya, tapi ada beberapa distrik yang menjadi prioritas untuk menjalin kesehatan dengan mereka. Mungkin yang perlu kita ketahui kira-kira nih gambaran apa saja yang akan dilakukan oleh panitia ini untuk menjalin kesehatan lintas distrik. Tadi ada distrik Tabaksel Sumbar, ada distrik Sibolga Tapteng Nias, ada juga distrik Dairi ya, ada juga tadi distrik 3 Humbang. Ya, distrik Riau Pesisir ya. Tapi khusus untuk Pulau Rupat khusus untuk Pulau Rupat. Nah, kira-kira seperti apa bentuk-bentuk implikasi langsung lah bentuk program yang dilakukan ke mereka. Ini yang menjawab nih Amang Preses kah, Sekum kah, atau langsung ke Ketua Bidang? Ya, boleh saya. Ya, Amang Preses dulu, silakan. Tapi detailnya nanti Amang Abed ya. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita menunjukkan kesehatan itu bukan berarti kita harus mengacak-acak begitu ya, tetapi kita melihat ada prioritasnya begitu. Lalu mengapa ke 5 distrik ini? Karena kita melihat dalam tahun kesehatan ini mereka punya program yang sangat terkait dengan tahun kesehatan, sehingga kita merasa perlu menopang itu sedemikian rupa. Maka bidang kesehatan lintas distrik ini memilih mereka, bukan berarti yang lain diabaikan begitu. Ya, doakan saja terus distrik kita dengan kemuan seperti ini tahun ke depan, misalnya kita bisa lagi untuk melakukan kesehatan terhadap distrik yang lain. Tapi khusus untuk distrik Kepulauan Riau sebenarnya itu adalah terkait dengan stasi penginjilan. Jadi kalaupun kita sebutkan itu distrik Kepulauan Riau sebenarnya mencakup seluruh HKBP yang kebetulan distrik Riau Pesisir ya? Iya, distrik Riau Pesisir yang kebetulan
di distrik Riau Pesisir itulah ada stasi misi Ya, di benar. Pulau Rupat. Jadi sebenarnya ini mencakup seluruh HKBP. Tapi kebetulan posisi dari stasi misi itu berada di distrik Riau Pesisir. Ya. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mungkin yang ditambahkan oleh dari Bapak Sekretaris Umum, silakan. Prinsipnya dalam panitia tahun kesehatian ini dari sisi kepanitiaan kita selalu memprioritaskan apa yang sudah digariskan oleh distrik maupun pusat. Namun untuk program detail kita percayakan kepada koordinator-koordinatornya masing-masing, dan perlu diketahui juga bahwa kegiatan-kegiatan yang ada sudah dicanangkan, yakni 12 kegiatan ini luar biasa melalui arahan dari Bapak Preses dan Ketua Umum bahwa pendanaannya semua sudah disediakan tanpa harus memungut dari jemaat. Jadi tinggal ketua bidang seperti Bapak Pendeta Abednego sebagai koordinator bidang lintas distrik dan difabilitas itu melaksanakan sesuai dengan apa yang dianggap atau apa yang diprioritaskan penting setelah berdiskusi dengan panitia dan Bapak Preses. Demikian Pak Prengki. Baik, menarik ya, dan ternyata dana sudah disiapkan, artinya tinggal bagaimana mengeksekusi dan seperti apa rencana dari bidang ini untuk mengeksekusi itu dalam program-program unggulan mereka. Nah, tentu kita mendengarkan dari penanggung jawabnya, Ketua Bidang Kesehatan Lintas Distrik dan Kaum Difabel. Bidang ini sudah menetapkan hal-hal teknis yang harus dilakukan ke 5 distrik yang sudah disampaikan tadi, dan tentu itu juga sudah dikoordinasikan dan sudah disetujui oleh Mang Preses dan BPH Panitia. Untuk itu, yang pertama untuk distrik Tabaksel Sumbar, dan ini memang puji Tuhan salah satu program yang kemudian datang, tetapi oleh karena semangat dan niat Panitia Tahun Kesehatan ini, kebutuhan HKBP distrik Tabaksel Sumbar yang membutuhkan mobilitas pelayanan mereka dan menyampaikan permohonan itu ke distrik, lalu distrik menyampaikannya kepada panitia, lalu panitia bidang lintas distrik ini menyampaikannya ke salah satu gereja resort, yaitu HKBP Resort Kebun Jeruk. Dan itu sudah terlaksana pada bulan Februari yang lalu. Saya juga sangat bangga dan bersyukur untuk majelis dan seluruh jemaat HKBP Kebun Jeruk sudah bersungguh-sungguh untuk langsung mewujudkan kerinduan itu. Dan itulah salah satu bentuk bahwa kita memang satu kesatuan sebagai warga HKBP, walaupun ada yang di Jakarta dan yang ada di Tabaksel Sumbar. Dan itu sudah digunakan saat ini. Lalu yang kedua, untuk distrik Sibolga Tapteng Nias, ketika kita sudah menjalin percakapan dan melalui Mang Preses, ternyata mereka juga sedang memiliki program yang sangat luar biasa dan mereka antusias untuk melakukannya, yaitu pembangunan rumah singgah berbasis masyarakat yang dikhususkan juga untuk kaum difabel. Jadi dalam rangka penyelesaian pembangunan rumah itu, maka kita ikut ambil bagian untuk memberikan semangat kepada mereka yang kemungkinan di April ini atau di bulan Mei itu boleh kita laksanakan. Lalu yang ketiga untuk distrik Riau Pesisir, sebagaimana yang dikatakan Mang Preses tadi, ini juga memang sebenarnya program umum HKBP untuk semakin mengembangkan penginjilan di Pulau Rupat. Maka pimpinan HKBP, Purus HKBP sangat antusias untuk mengembangkan pelayanan di sana, sehingga salah satu bentuk pengembangannya adalah bagaimana mempersiapkan stasiun misi di sana dan menyediakan tempat di sana supaya ketika para misionaris atau para pendeta, para penginjil akan datang ke sana, maka sudah ada tempat yang bisa menampung mereka. Dan ketika OPI Purus menyampaikan kepada Pres dan Pres menyampaikannya kepada panitia, lalu luar biasa panitia tahun kesehatan tahun ini lalu langsung meresponnya dengan sigap dan menyerahkannya kepada bidang lintas distrik, dan semoga panitia di waktu yang tidak lama lagi juga akan segera bisa mewujudkan kerinduan itu. Untuk distrik Humbang,
yang saat ini juga mereka dalam pengembangan pelayanan di distrik Humbang. Mereka hendak membangun distrik center ya, di Humbang. Maka untuk menyemangati distrik itu juga, maka kita memberikan support melalui pendanaan kepada distrik Humbang dari distrik DKI Jakarta. Demikian juga untuk distrik Dairi. Ini juga menjadi bagian dari kerinduan dan pergumulan mereka selama ini di tengah-tengah semangat distrik Dairi untuk membangun pelayanan dan fasilitas pelayanannya yang sudah beberapa tahun terkendala oleh karena memang keterbatasan kemampuan. Lalu panitia tahun kesehatan di distrik ini menangkap pergumulan mereka itu, lalu bidang lintas distrik juga mengusulkan, lalu panitia menyetujuinya, maka kita juga akan turut membantu mereka dalam pembangunan rumah dinas preses di distrik Dairi. Saya kira itu bidang-bidangnya, dan sebagaimana dikatakan oleh Mang Sekum tadi, memang dananya sudah tersedia, tapi saya kira ini juga adalah menjadi dana awal sebagai stimulus, dan harapan kami tentu, harapan panitia, harapan bidang lintas distrik, tentu bagaimana melalui momen tahun kesehatan ini kita boleh semaksimal-maksimalnya boleh menopang mereka. Sehingga melalui pertemuan ini juga, perjumpaan ini, kami juga boleh menyampaikan permohonan dan harapan kepada warga jemaat HKBP yang ada di distrik 8 DKI Jakarta ketika tadi mendengar Sibolga, mendengar Tapteng, mendengar Nias, mendengar Dairi, Humbang, mendengar Riau Pesisir. Kami sangat berharap kita juga tergerak untuk ikut ambil bagian melalui distrik kita untuk menopang mereka. Sehingga lebih dari apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia tahun kesehatan ini justru bisa kita salurkan kepada mereka sebagai tanda kita adalah sehati dan satu jiwa di tengah-tengah persekutuan sebagai warga HKBP. Saya kira itu, Bapak. Baik, menarik ya, sudah langsung sampai ke harapan dan ajak-ajakan untuk seluruh warga jemaat bersehati untuk itu. Nah, untuk merespon itu, panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan mungkin satu-satunya panitia yang membuat meng-create pin, ya, pin tahun kesehatan yang bentuknya sungguh-sungguh menarik, sungguh indah, dan melalui momen apa kabar tahun kesehatan hari ini, panitia, Amang Preses, Amang Sekum atau Pak Abed Nego bisa menunjukkan seperti apa pinnya sekaligus seperti apa, bagaimana cara memperolehnya dan berapa harganya, sehingga ini menjadi satu bagian partisipasi langsung dari warga gereja untuk memenuhi harapan yang sudah disampaikan oleh Bapak Abed Nego tadi. Yang mana? Oke, silakan di Zoom nanti dulu bentuk pinnya. Saya pertama ya. Silakan. Iya. Kita sangat senang tadi apa yang disampaikan Ketua Bidang Kesehatan Lintas Distrik ini. Mereka merancang sebuah kegiatan yang benar-benar menunjukkan bahwa kita peduli dengan distrik lain. Memang betul bahwa apa yang akan mereka sampaikan bukanlah untuk mendanai semua kegiatan itu. Nah, ini hanya bentuk kepedulian dan kesehatan. Kalau beliau tadi sebutkan itu stimulus, ya hanya kita ingin menunjukkan bahwa kita sehati, apa pergumulan teman-teman kita di distrik lain, kita juga peduli. Jadi supaya tidak salah mengerti nanti bahwa semua dan itu akan disiapkan begitu. Tapi dengan ini juga saya mengajak kita semuanya, Bapak Ibu jemaat di distrik 8 DKI Jakarta ini adalah pekerjaan mulia, pekerjaan baik. Mari kita dukung seluruh panitia, utamanya bidang kesehatan lintas distrik. Kalau disebutkan tadi dananya sudah ada, sebenarnya dana untuk program-program kegiatan yang lain. Kalau untuk kesehatan lintas distrik ini belum tersedia dananya semuanya. Oleh karena itu perlu kiranya kita memberi dukungan dan panitia menyediakan sarana untuk kita saling berbagi dan membantu. Yang sebenarnya ini bukan untuk program-program yang akan terlaksana ini dananya, tetapi ada nanti sesudah panitia ini selesai mengerjakan pekerjaan ini, diharapkan ada nanti outputnya, output dari semua kegiatan yang kita lakukan ini. Maka panitia membuat pin tahun kesehatan seperti yang saya pakai ini. Bisa di zoom, bisa di zoom sebentar, ya di close up ya. Bentuknya, tampilannya sangat menarik dan indah, tetapi bisa diperoleh dengan sangat murah, hanya dengan Rp50.000.
Kalau yang mahal-mahal nanti mungkin Pak Sekum yang menjelaskan. Tapi ini cukup dengan uang 50.000 kita membantu panitia tahun kesehatan, kita membantu teman-teman kita di distrik yang lain dan program-program kita lainnya nanti. Silahkan dipesan ke panitia, pesan dulu cash and carry. Oh, gitu ya? Jadi kita nggak mau Iya. nanti panitia ini meninggalkan hutang begitu. Jadi dibayar dulu baru barangnya sampai. Bisa menghubungi panitia nanti, mungkin di akhir segmen ini nanti boleh ditampilkan kemana boleh dihubungi. Ini salah satunya, tetapi ada yang lebih menarik lagi yang disampaikan oleh Pak Sekum. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Preses. Panitia benar seperti yang disampaikan oleh Amang Preses tadi bahwa untuk pendanaan awal daripada kegiatan lintas distrik tadi itu hanya bentuknya stimulus, kecil sekali. Ya, sekitar 100 juta, 100 juta ya, Amang Pendeta, 100 juta. Ini sangatlah kecil dibandingkan dengan program yang dirancang untuk membantu beberapa distrik yang memang kita percaya distrik Jakarta akan menjadi pilar, ya, akan menjadi pilar, dan semoga jemaat-jemaat di HKBP distrik Jakarta ini juga terus diberkati secara khusus, dan jemaat HKBP secara umum akan diberkati Tuhan dengan rezeki-rezeki yang lain. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Preses tadi, bahwa di samping PIN yang 50.000 yang sudah ditunjukkan tadi, panitia juga mencoba untuk menghimpun dana dengan melakukan pembuatan PIN emas, ya. PIN emas ini mungkin bisa di zoom, ya. PIN emas ini, ya. Ya, PIN emas ini adalah beratnya 10 gram, sekitar 10 berkisaran 10 gram, 9,5 sampai 10 gram, dengan harga 25 juta rupiah. Ini bisa menjadi PIN, dan juga bisa menjadi liontin, kalung. Jadi nggak malu juga untuk pakai ini, menjadi nanti ketika tahun kesehatian sudah selesai, ini akan menjadi suatu aksesoris yang menarik juga, khususnya buat pada para kaum ibu yang ini bisa menjadi suatu koleksi. Artinya dengan membeli PIN seharga 25 juta ini, Bapak dan Ibu sudah menjadi seorang kontributor terhadap tahun kesehatian HKBP Distrik 8 secara khusus dan HKBP secara umum. Jadi pastikan Amang, Inang bisa memiliki PIN yang sudah didesain oleh panitia HKBP Distrik 8 dengan membeli atau menghubungi panitia dengan seharga 25 juta rupiah. Kami percaya dengan apa yang Amang berikan melalui pembelian PIN ini akan dimanfaatkan untuk HKBP secara umum dan Distrik 8 secara khususnya, karena kita di samping 12 kegiatan yang sudah dirancang, ada satu kegiatan yaitu output yang kita rindukan di Distrik 8, sehingga nanti dana itu kita himpun untuk mendukung output yang diharapkan oleh Distrik 8. Demikian. Baik, sebuah informasi yang sungguh menggugah hati kita sebenarnya, bahwa untuk kegiatan-kegiatan panitia tidak mencari dana. Tapi tahun kesehatan ini, utamanya Distrik 8 DKI Jakarta, mesti meninggalkan semacam legacy, ya, semacam warisan. Ya, seperti monumen untuk yang bisa dikenang. Sebagai simbol bahwa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berhasil melakukan yang namanya program tahun kesehatan HKBP, dan yang disampaikan oleh Mang Preses dan juga Pak Jansen tadi menjadi cara dari seluruh warga gereja atau bahkan yang lintas denominasi untuk boleh berpartisipasi untuk memperoleh PIN yang dimaksud, dan nanti di di monitor kita akan disampaikan, ya, kemana harus menghubunginya, karena pesan dulu ya, baru ada pengiriman, kan kira-kira begitu. Baik, menarik sekali, dan tapi perlu kita ingat juga bahwa program tahun kesehatan ini masih banyak yang akan dijalankan, dan tentu apa kabar tahun kesehatan akan selalu menghadirkan diskusi-diskusi semacam ini untuk mensosialisasikan terus, sehingga seluruh warga HKBP, utamanya di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tidak kehilangan informasi,
dan juga bisa berpartisipasi dan memberi dukungan baik doa, dana, dan semangat kepada panitia dan keseluruhan yang bertanggung jawab di dalamnya. Dan diskusi kita tentang lintas distrik, ya, bidang di lintas distrik dan difabel ya, kita akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Preses, Terima kasih. Bapak Sekum, Kasih. dan juga Ketua Bidang ya. Kasih. Semoga pelayanannya dan seluruh program-program selanjutnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan Tuhan pasti menyertai. Demikian perbincangan kita edisi bidang lintas distrik dan difabel. Apa kabar tahun kesehatian sebagai bentuk dari sosialisasi dan penjemaatan dari program tahun kesehatian HKBP tahun 2022 khusus di tingkat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Akhir kata, Pendeta Franky Navitupulu dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan kita. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Horas. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.